Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi mengasihi Tuhan. Puji kepada Tuhan, kita diberikan hari yang baru. Saya juga akan melanjutkan dari Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu yang ke-12 mulai dari ayat pertama. Sebelumnya saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami menggunakan hari-hari ini dengan bijaksana. Berikan berkat-Mu ketika hamba juga kami yang menyimak akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kebenaran-Mu Bapa. Berikan berkat surgawi-Mu. Ampuni untuk segala dosa kami Tuhan. Bekerjalah, sempurnakanlah hidup kami, agar kami juga boleh hidup memuliakan-Mu. Amin. Dari pasal yang ke-12 saya akan baca terlebih dahulu mulai ayat pertama, Wahyu pasal 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keadaan keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Kemudian anak itu diangkat dan dibawanya kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya perempuan itu dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan kita. Dan mereka mengalahkan Dia dan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya,
yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Puji kepada Tuhan. Meskipun tidak mudah untuk diikuti, saudara, isi kitab Wahyu, tetapi perhatikan dari Wahyu pertama ayat yang ketiga, di situ dikatakan, ya, dari Wahyu pertama ayat ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Meskipun Anda mungkin kesulitan untuk mengikuti pembacaan dari kitab Wahyu, Anda bukan yang pertama dan Anda tidak sendirian. Banyak orang Kristen yang masih bingung, kesulitan di dalam mengikuti pembacaan kitab Wahyu. Tetapi yang jangan Anda abaikan adalah firman di ayat ketiga tersebut yang berisi berkat bahagia bagi saya dan Anda, ya, yang meskipun masih bingung, ya, tetap membacakan dan mau mendengarkan kata nubuat yang ada di dalam kitab ini, dan sedapat mungkin kita mengerti, ya, kita turuti apa yang ada tertulis di dalamnya. Dan dari situ kita akan diberikan pertumbuhan oleh Tuhan. Ya. Sebagian orang Kristen tidak memperhatikan kitab Wahyu, bahkan menghindari kitab Wahyu karena mereka merasa kesulitan. Sama saudara, saya pun cukup lama tidak memperhatikan kitab Wahyu karena ketika membaca bingung. Ini apa gitu isinya, apa gitu ya. Itu bukan suatu hal yang rahasia dan itu bukan suatu hal yang tidak normal. Itu normal, saudara. Tetapi dengan kerinduan Anda dan ketekunan Anda, di dalam Anda ingin mengerti firman Tuhan, yang mana Anda tidak akan menyerah, mencoba belajar, membaca dan membaca berulang-ulang lagi, Tuhan akan menolong Anda. Ya. Dan kalau ada Alkitab, silahkan Anda lebih baik menyimak juga dengan Alkitab Anda, saudara. Ya, karena apa yang akan saya katakan, kalau Anda pernah mendengarkan dari isi kitab Wahyu pasal ke-12 ini mungkin tidak akan sama. Ya, tidak akan sama. Oleh karena itu, bukalah Alkitab Anda dan mudah-mudahan Anda bisa mengikuti apa yang saya katakan. Ya, satu buku komentari bahasa Indonesia yang saya punya juga cuman ada satu ini. Ini pun hanya sedikit persamaan antara yang saya setujui isinya dengan buku tersebut. Tetapi lebih daripada itu, saudara, kalau saudara ada Alkitab, silahkan Anda buka Wahyu pasal 12, yang mana di ayat pertama tadi dikatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya.
Peristiwa berikutnya yang Yohanes lihat dan tuliskan, Yohanes melihat suatu tanda besar di langit. Tanda yang mega, yang besar, yang tidak akan luput dari pandangan mata Yohanes. Tanda tersebut berupa seorang perempuan berselubungkan matahari, diselubungi matahari atau dipakaiani matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Mungkin menurut Anda yang sudah memiliki penafsiran tersendiri atau yang pernah mendengarkan penafsiran dari Wahyu 12 ini, siapa saudara? Ya. Siapa menurut Anda, siapa yang dari yang Anda pernah dengar, siapa perempuan ini yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya? Apakah perempuan ini adalah bahasa simbolik atau perempuan itu adalah benar-benar seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya? Dan kalau Anda perhatikan di ayat kedua, perempuan itu sedang mengandung. Perempuan itu sedang mengandung. Dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, perempuan itu berteriak kesakitan. Apakah perempuan ini simbol dari Maria ketika dia hendak melahirkan Yesus? Atau perempuan ini adalah simbol yang lain? Dan ternyata bukan simbol dari Maria, ibu Yesus. Sebagian ada yang menafsirkan jika perempuan itu adalah Maria, dia adalah Queen of Heaven. Tetapi kalau saudara sudah baca tadi dari awal, ayat 1 sampai 18, Anda akan mendapatkan jika perempuan tersebut tidak cocok, tidak klop kalau kita tafsirkan sebagai Maria, sebagai Mary the Queen of Heaven. Ada seorang yang bernama Mary Eddy Baker. Dia mengklaim jikalau apa yang dicatat di Alkitab sebagai perempuan ini adalah nubuatan tentang dia. Yang dilahirkan adalah Christian Science. Dan mungkin banyak hal yang serupa yang Anda pernah dengarkan tentang penafsiran dari perempuan tersebut. Tetapi saudara, kalau Anda membuka dari Kejadian pasal 37 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-11, firman Tuhan yang dicatat di dalam Kejadian 37, 9 sampai dengan 11 berbunyi demikian. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Ia di sini adalah Yusuf, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka Yusuf ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu Rahel serta saudara-saudaramu yang ke-11 sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepada Yusuf, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya.
Yang paling aman, saudara, kita menafsirkan isi Alkitab dengan Alkitab itu sendiri. Dan kembali, yang kita baca ini Wahyu 12. Peristiwa Wahyu 12 ini terjadi di masa tribulasi, 7 tahun tribulasi. Ada masanya tersendiri. Ada masanya tersendiri. Mulai dari pasal 6 sampai dengan 19 itu adalah masa tribulasi yang diawali kembali dengan pasal 6 ayat pertama dengan munculnya Mesias palsu. 3,5 tahun pertama tidak akan separah 3,5 tahun yang kedua. 3,5 tahun kedua itu adalah masa tribulasi yang dahsyat. Dan peristiwa ini, saudara, peristiwa ini terjadi di 3,5 tahun yang terakhir, di mana perempuan ini yang tidak lain adalah umat Israel. Ya, kalau Anda baca tadi, di mana matahari dan bulan adalah simbol dari Bapak dan Ibu Yusuf. Dan ke-12 matahari tersebut adalah 11 matahari dari 11 saudara Yusuf, dan Yusuf sendiri yang jumlahnya menjadi 12. Sehingga di sini kita bisa mengetahui jikalau perempuan ini yang berselubungkan matahari dengan bulan berbicara tentang bangsa Israel, umat Israel, ya, dengan mahkotanya yang dari 12 bintang. Ia sedang mengandung dan dalam keadaan dalam keluh dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Berbicara tentang Mesias yang dilahirkan dari umat Israel ini. Yang mana kalau Anda perhatikan, umat Israel adalah umat pilihan Allah sendiri. Tetapi umat Israel telah menjadi umat yang tegar tengkuknya, tidak taat kepada Tuhan. Selain itu, Israel juga banyak dimusuhi oleh bangsa-bangsa lain. Dan di masa sebelum kelahiran Yesus, di masa kelahiran Yesus dan di masa sesudah kelahiran Yesus, di sekitar masa-masa itu, umat Israel juga di dalam penderitaannya. Lebih-lebih ketika setelah Yesus dilahirkan. Dan inilah gambaran perempuan yang dalam keluhan, dalam penderitaannya hendak melahirkan. Perempuan ini berteriak kesakitan. Saudara, perempuan ini berteriak kesakitan. Mereka teraniaya. Dan terutama saat itu di bawah pemerintahan Romawi. Di bawah pemerintahan Romawi. Jadi kembali perempuan itu adalah simbol atau lambang daripada Israel. Ya, matahari adalah bapaknya Yusuf, Yakub, dan bulan adalah Rahel, ibunya Yusuf. Ke-12 bintang itu adalah Yusuf bersama ke-11 saudaranya. Jadi kalau perempuan itu
ditafsirkan sebagai Maria, tidak klop, saudara ya, tidak klop. Dan siapa yang dikandung? Yang dikandung adalah anak lelaki yang akan memerintah dengan gada besi, yang mana tidak lain adalah Yesus sendiri. Di sini berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ya, di Wahyu pasal 19. Dia akan memerintah dengan gada besi. Kedatangan Yesus kedua tidak lagi seperti kedatangan Yesus yang pertama sebagai bayi. Yang pertama, Yesus telah datang sebagai suffering servant. Yang kedua, dia akan datang sebagai penguasa. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Sehingga kembali saudara, perempuan di pasal 12 ini berbicara tentang Israel. Matahari dan bulan berbicara tentang Yakub, Rahel, orang tua Yusuf, dan ke-12 matahari itu adalah ke-12 anak Yakub. Mereka adalah umat Israel. Di ayat ketiga, maka Yohanes berikutnya melihat tanda lain, saudara, di langit. Yang dilihatnya adalah seekor naga merah padam yang besar. Naga merah padam yang besar. Berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Yang mana dengan pembacaan tadi kita sudah melaluinya, kita tahu tidak lain dia adalah setan, ya, si ular tua atau iblis, yang juga disebut di bagian ini adalah naga merah padam yang besar. Merah padam menggambarkan kengeriannya, kebuasannya. Bahkan adalah gambaran pembunuhan. Karena iblis sendiri adalah pembunuh manusia. Dia telah membunuh manusia sejak awal. Dan dia adalah pembunuh. Dia adalah penumpah darah. Naga merah padam yang besar. Berkekuatan besar. Berkepala 7. Angka 7 adalah simbol dari kelengkapan atau perfection. Dan bertanduk 10. Iblis ini, setan ini memiliki tanduk 10. Ya. Daripadanya akan dikuasai 10 kerajaan. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya. Mahkota di sini adalah diadem, seperti mahkota yang dimiliki oleh Yesus, mahkota untuk memerintah. Ya. Jadi bukan mahkota dari anyaman dedaunan, tetapi mahkota untuk memerintah. Tetapi kembali, jatah memerintahnya terbatas. Waktunya terbatas. Iblis akan berkuasa, itu pun tidak penuh. Yang berkuasa penuh tetap Allah, tetap Tuhan. Tetapi di sisi lain, iblis adalah penguasa kerajaan angkasa, saudara. Dia memiliki kekuasaan yang
besar juga. Kalau Anda perhatikan berikutnya, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Sepertiga bintang-bintang tersebut yang mana berbicara dari sepertiga malaikat yang ikut memberontak dengan Lucifer. Mereka adalah pengikut iblis. Mereka adalah malaikat-malaikat yang terpengaruhi oleh si iblis ini, oleh naga besar ini, oleh ular tua ini. Itu adalah pengikut-pengikut setan. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Iblis berusaha membinasakan Yesus. Iblis berusaha menghancurkan Yesus. Injil, saudara, sebenarnya sudah diberitakan Allah. Dan peristiwa ini sudah dinubuatkan Allah di Kejadian pasal 3. Ketika Adam dan Hawa terjatuh di dalam dosa. Sebelum ada manusia ketiga, sebelum Adam dan Hawa melahirkan anak, Allah sebenarnya sudah memberitakan Injil kepada manusia jikalau Allah akan memberikan seorang juru selamat, yaitu Mesias yang digenapi dan telah digenapi di dalam Yesus. Yesus telah datang untuk pertama kalinya, dan Yesus masih akan datang untuk menggenapi kedatangannya yang kedua kali sebagai penguasa, sebagai raja di atas segala raja. Itu nanti di pasal 19. Anda bisa tengok dan baca di sana yang belum pernah membacanya. Tetapi sementara ini, saudara, di dalam peristiwa yang Yohanes lihat, Yohanes melihat jikalau perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki ini dikatakan akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Itulah kembali nanti Yesus yang masih akan digenapi. Peristiwa ini belum terjadi, saudara. Peristiwa ini belum terjadi, tetapi akan digenapi. Mungkin sebagian daripada Anda bertanya, kok kembali seperti komik ya ceritanya? Seperti komik. Ya, inilah saudara, firman iman. Firman iman. Anda percaya kepada Yesus karena firman iman. Anda percaya adanya surga karena firman iman. Anda percaya adanya neraka. Oleh karena itu Anda mau percaya kepada Allah untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus, sehingga Anda luput dimurkai Allah karena dosa Anda. Karena itu juga hasil daripada pendengaran firman iman. Ya. Dan kalau Anda melanjutkan apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Wahyu kembali, isi kitab Wahyu ini adalah firman iman yang akan terus digenapi dan akan segera selesai penggenapannya, saudara. Yohanes melihat jikalau Yesus dilahirkan di dalam bangsa Israel itu. Dan Yesus akan menggembalakan dengan gada besi. Kemudian yang dilihat oleh Yohanes
anak itu diangkat dan dibawanya ke hadapan Allah. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, yang akan mengemalakan semua bangsa dengan gada besi, tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kembali, saudara, kalau ada Alkitab yang campur bahasa Inggris, ini baik untuk perbandingan. Terkadang di dalam bahasa Inggris sepertinya di dalam menerjemahkan, di situ juga dicampuri sedikit tafsiran, jadi kadang kurang tepat ya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, she bore a male child who was to rule all nation with a rod of iron, and her child was caught up. Ya, kata caught up di sini, saudara, sama dengan yang digunakan ketika Yesus terangkat ke sorga di dalam kisah pertama. Demikian juga sama yang digunakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat ke-17 ketika gereja Tuhan diangkat ke sorga. Jadi caught up di sini berbicara tentang kenaikan Tuhan ke sorga. Ini adalah peristiwa yang disaksikan oleh Yohanes. Yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, tiba-tiba anak itu dirampasnya dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Mungkin lebih jelas untuk dimengerti. Kemudian anak itu diangkat dan dibawanya ke hadapan Allah dan ke tahtanya. Jadi di sini berbicara tentang kenaikan Yesus ke sorga. Perempuan itu lari ke padang gurun. Jadi umat Israel lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Jadi padang gurun, tempat pelarian umat Israel itu adalah tempat yang disediakan oleh Allah sendiri. Jadi Allah telah menyediakan tempat itu bagi umat Israel. Kalau Anda kembali membaca di dalam Roma pasal yang ke-11, di situ akan terjadi keselamatan bagi bangsa Israel. Dan itu masih akan digenapi nanti, saudara. Roma pasal ke-11 belum terjadi. Kembali gereja Tuhan baru dimulai setelah adanya Yesus. Setelah pelayanan Yesus, saudara. Dan gereja Tuhan juga tidak akan sampai pada akhir daripada kesudahan zaman yang ada dicatat di Alkitab. Gereja Tuhan hanya akan sampai di Wahyu pasal yang ketiga. Jadi kembali, gereja Tuhan, gereja Kristen tidak berasal dari awal, tidak berasal dari kejadian pertama. Mungkin secara ofisial dari Kisah pasal kedua, dan akan berakhir di Wahyu pasal yang ketiga. Dan di sini, di dalam peristiwa pasal 12 ini, gereja Tuhan sudah tidak ada lagi di bumi. Di mana, saudara? Adanya di sorga. Perempuan itu, umat Israel ini akan pergi berlari ke padang gurun di tempat yang telah disediakan oleh Allah supaya ia dipelihara di situ selama 1260 hari lamanya. 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun, umat Israel akan dipelihara di tempat
tersebut. Apakah tempat tersebut benar-benar padang gurun atau memiliki nama suatu kota? Tidak dijelaskan. 3,5 tahun bukanlah waktu yang lama, dan itu tidak menjadi masalah untuk kita bisa mengerti dan terima, karena umat Israel sendiri telah dipelihara oleh Allah di gurun selama 40 tahun, dan ini hanya 3,5 tahun, saudara. Jauh lebih pendek, tidak ada 10%-nya. Jadi pada saat itu nanti, setelah 3,5 tahun pertama dari masa tribulasi berlalu, di 3,5 tahun yang kedua itulah umat Israel akan berlari ke padang gurun ini untuk diproteksi oleh Allah. Terhadap siapa? Terhadap serangan setan itu sendiri. Peristiwa berikutnya di pasal yang ke-7 yang Yohanes lihat di sini. Maka timbullah peperangan di sorga. Yohanes melihat suatu peristiwa berikutnya. Kembali, kalau Anda bisa menggunakan imajinasi, terjadilah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang, versus berperang melawan naga itu, berperang melawan iblis, berperang melawan setan, berperang melawan ular tua itu, berperang melawan Lucifer itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya yang sepertiga tadi, sepertiga yang telah mengikuti dia. Jadi ada peperangan, saudara. Peristiwa ini benar-benar akan terjadi. Bagi kita, ini berada di alam rohani. Peperangan kita, saudara, melawan iblis dan pengikutnya adalah peperangan rohani. Tetapi bagi mereka sendiri, yaitu bagi Mikael dan pengikutnya, melawan Lucifer dan pengikutnya, mereka ini bagaikan perang seperti manusia dengan manusia, tetapi malaikat dengan malaikat. Yang terjadi apa, saudara? Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Setan tidak sanggup untuk bertahan melawan Mikael. Lucifer bersama tentaranya kalah, dan mereka ditendang dari sorga. Lah, jadi selama ini ternyata setan itu masih bisa pergi ke sorga. Lah ya iya, saudara. Setan sebagai penguasa kerajaan angkasa belum dikunci, masih berkeliaran, saudara. Dan pada saat ini nanti terjadi, barulah setan tidak mempunyai lagi izin untuk bisa masuk ke sorga. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, pembunuh manusia, itu yang menyesatkan dunia, saudara, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dilemparkan ke bumi bersama pengikutnya, bersama tentaranya yang sepertiga tadi. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata,
Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saat ini, salah satu pekerjaan iblis, salah satu pekerjaan setan, salah satu pekerjaan ular tua itu, salah satu pekerjaan naga besar itu adalah mendakwa orang-orang Kristen. Salah satu pekerjaannya adalah mendakwa saya dan Anda di hadapan Allah. Seperti yang dia lakukan terhadap Ayub. Dia bilang, ya karena Ayub engkau berkati, makanya Ayub percaya kepadamu Tuhan, kepadamu Allah. Coba ya, kalau Ayub tidak kamu berkati, apakah Ayub juga akan tetap setia kepadamu? Akhirnya diberikanlah kesempatan bagi iblis untuk mencobai Ayub. Apa yang terjadi? Ayub benar-benar taat kepada Allah. Jadi di sisi lain, saudara, iblis itu juga bisa berguna ya, untuk mengetes kita, apakah kita sebenarnya benar-benar ya, percaya kepada Yesus itu bukan karena hal-hal materi. Bayangkan, Ayub adalah orang yang terkaya saat itu di daerah itu. Anak-anaknya mati dibunuh oleh iblis. Harta bendanya lenyap. Dia sendiri akhirnya berpenyakitan, saudara. Tetapi karena Ayub tahu kepada siapa dia percaya, Allah yang hidup. Di dalam penderitaannya, Ayub tidak menyangkali Tuhan. Lah kalau Anda atau saya jadi Kristen saat ini karena apa, saudara? Karena diberkati secara duniawi? Apakah saya dan Anda menjadi Kristen karena nomor satu, berkat duniawi? Nah, itu salah kaprah, saudara. Kemungkinan Anda belum dilahirkan baru. Jadi sebenarnya Anda masih jauh dari surga. Sebagaimana halnya firman Tuhan berkata, kita ya, dicobai tetapi tidak akan melampaui kekuatan kita. Sedalam-dalamnya pencobaan itu, kalau kita sudah benar-benar mengerti mengapa kita jadi Kristen, kita tidak akan menyangkali iman kita terhadap Yesus Kristus karena pencobaan tersebut, saudara. Sebagaimana halnya Ayub. Anda didakwa, Anda diserang, Anda dimaki-maki. Tetap, kalau Anda telah mengerti kepada siapa Anda percaya, Anda tidak akan menyangkali Yesus. Tidak akan menyangkali Yesus, saudara. Ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ketika peristiwa ini terjadi, waktu iblis untuk bebas sudah singkat. Dia akan segera dipenjarakan oleh Tuhan.
dia akan segera dikunci di lubang jurang maut. Setelah itu akan dilepaskan sebentar dan dibuang ke dalam neraka. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Saat itu dikatakan celakalah kamu hai bumi dan laut. Itulah 3,5 tahun yang kedua dari 7 tahun masa tribulasi itu. Karena selain masa murka Allah, kalau Anda baca dari Wahyu 6 ayat yang terakhir, selain masa itu adalah masa murka Allah, di masa ini juga iblis memuntahkan murkanya ke atas bumi, saudara. Oleh karena itu disebut masa siksaan dahsyat. Ya, masa siksaan dahsyat. Ayat 13, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi setan memburu umat Israel. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Sama kalau tadi disebutkan harinya, selama 3,5 tahun. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa berbicara 3,5 tahun. Jadi entah bagaimana ini nanti saudara, penafsirannya diberikan sayap dari burung nasar yang besar. Ya, sebagian mengatakan, itu nanti ada pesawat atau helikopter yang mengangkut mereka. Entah bagaimana terjadinya nubuatan ini, tetapi kita tahu bahwa umat Israel akan mendapat jalan untuk pergi ke padang gurun itu dan diselamatkan dari serangan setan. Dan akan dipelihara oleh Allah sendiri selama 3,5 tahun. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Setan berusaha untuk membinasakan umat Israel. Entah ini benar-benar bagaikan banjir atau apa, tetapi adalah usaha daripada setan untuk membinasakan umat Israel agar mereka dihanyutkan oleh sungai besar itu. Tetapi kembali di sini saudara, karena Allah sendiri yang telah menyediakan tempat itu dan Allah sendiri yang telah menjanjikan keselamatan. Apapun usaha setan untuk melenyapkan umat Israel, bangsa Israel ini tidak akan berhasil, akan gagal. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang dihemburkan naga itu dari mulutnya. Entah kalau ini berupa banjir, apakah banjir itu akan diserap ke dalam bumi atau bagaimana. Tetapi yang jelas kembali di sini kita membaca tentang perlindungan Allah terhadap umat Israel saat itu. Yang dikejar untuk dibinasakan oleh si setan, si naga merah padang ini yang besar.
tetapi tidak berhasil. Usaha setan untuk membinasakan umat Israel gagal. Karena apa? Karena Tuhan sendiri, saudara, yang telah menjanjikan pemeliharaan, yang telah menjanjikan keselamatan. Sama juga, saya dan Anda yang percaya kepada Allah, untuk percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah dijanjikan keselamatan. Kita dijanjikan diberi kehidupan kekal. Kita dijanjikan tidak dimurkai oleh Allah ketika masa murka Allah ini ditimpakan kepada bumi. Yang mana di situ juga iblis setan akan memurkai bumi karena waktunya sudah singkat, saudara. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di laut pantai setelah gagal membinasakan umat Israel. Yang dia serang adalah manusia-manusia lain yang menjadi Kristen di masa tribulasi itu, yang percaya kepada Yesus di masa tribulasi itu, saudara. Itu Anda bisa baca dari pasal 6 ayat 9 sampai dengan 11. Itulah yang dibunuh oleh si setan ini, mereka yang percaya Yesus di masa tribulasi ini. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Sama halnya yang dicatat di pasal 7 ayat 9 sampai dengan 17. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang mati karena Yesus di masa tribulasi itu. Saudara, mengapa Anda memberitakan Yesus saat ini? Kembali saudara, Alkitab dengan jelas telah mencatat akan sejarah dunia ini sampai pada kesudahannya. Dan hanya manusia yang mau diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan dimurkai oleh Allah. Dan setiap manusia yang mati, yang telah mati, yang sedang mau mati, yang akan segera mati, dan yang akan mati nanti, saudara, di luar Yesus, menurut Alkitab, mereka menderita. Mereka menderita, saudara. Tubuh mereka menjadi debu, tetapi jiwa mereka tidak pernah akan mati. Kembali di dalam Lukas 16 itu, tentang kisah orang kaya dan Lazarus. Jiwa orang yang mati dengan tidak taat kepada Allah, tidak mau percaya kepada Mesias. Mereka hidup di dalam penderitaannya. Oleh karena itu, saudara, beritakanlah Yesus. Semoga manusia seperti yang dirindukan Allah diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin.